A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan kembali belajar bagaimana mewujudkan cita-cita kita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga kita nanti bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema terkait dengan menghentikan kebiasaan buruk demi keluarga. Jadi di dalam rumah tangga gitu memang ada kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang itu membuat kesal, anggota keluarga, dalam hal ini bisa jadi pasangan, bisa jadi orang tua atau mertua, bisa juga kemudian itu adalah suami kita. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang kemudian memicu kekesalan suami, kekesalan istri, atau juga kekesalan orang tua ataupun mertua, yang pada akhirnya kemudian seringkali ini mendorong terjadinya perceraian. Suami merasa istrinya selalu membuatnya kesal karena kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tidak tahan, meledak, bertengkar hebat, akhirnya kemudian seri demi seri terjadi, lalu kemudian terjadilah gugatan cerai. Istri juga sama, suaminya membuat dia kesal karena kebiasaan-kebiasaannya itu, ada kebiasaan-kebiasaan membuat suami istri merasa kesal. Ditumpuk, diajak ngomong baik-baik berantem mulu, ujung-ujungnya bertengkar aja ujungnya, lalu kemudian minta cerai gitu. Orang tua juga sama, orang tua mendapati kebiasaan menantu gitu, yang kemudian dianggapnya buruk, lalu kemudian ditegur nggak mau diterima, ujung-ujungnya kemudian perintah, ada perintah kepada suaminya, anaknya sebagai suami, udah ceraikan istri kamu, atau perintah kepada anak perempuannya sebagai menantu misalnya, kepada sebagai anak, minta cerai dari suami kamu, mama nggak suka, papa nggak suka. Ini jadi yang sering terjadi dan menjadi pemicu perceraian di belahan dunia manapun lah, tidak hanya di Indonesia dan tidak hanya terjadi di kalangan kaum muslimin, dimanapun fenomena ini secara umum akan terjadi. Oleh karena itu kemudian sahabat iDream yang dirahmati Allah, ini yang harus kita sadari bahwa mau nggak mau lah gitu, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai mertua gitu, bahkan kita sebagai orang tua harus kemudian menghentikan, bisa berjuang untuk mengorbankan apa yang kita sukai, kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai, atau menjadi bagian dari tabiat kita untuk kemudian kita buang.
kita hentikan untuk tidak kita lakukan terhadap apakah itu istri kita, suami kita, ya, atau terhadap mertua kita atau menantu kita. Demi apa? Demi keutuhan rumah tangga, ya, anak-anak kita, rumah tangga kita tentunya, ya, sehingga kemudian itu tadi ya, itu kan tujuan utama itu tadi, kumpul kita semua di surganya Allah. Ya. Ya. Kalau di dunia nggak bercerai, maka insya Allah di akhirat bersatu kembali gitu kan, ya, di tempat yang penuh dengan kenikmatan surganya Allah. Tapi kalau di dunia sudah bercerai-berai, ya, bagaimana kemudian kita nanti akan menghimpunkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagi seorang muslim, ya, apakah dia laki-laki, dia perempuan, apakah di posisi sebagai suami, di posisi sebagai menantu, ya, di posisi sebagai mertua, di posisi sebagai orang tua, ingatlah, ya, akan apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-207. Ya, Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri nafsahu libtigha'a mardatillah. Ya, wa minan nasi may yashri nafsahu libtigha'a mardatillah, ya, wallahu ra'ufun bil ibad. Ya. Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengorbankan kepentingan dirinya, yang mengorbankan dirinya. Ya, wa minan nasi may yashri nafsahu libtigha'a mardatillah, ya, mengorbankan dirinya atau juga kepentingan dirinya atau juga katakanlah, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk dirinya. Libtigha'a mardatillah, ya, ibtigha'a mardatillah, demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah janjikan? Wallahu ra'ufun bil ibad. Wallahu ra'ufun bil ibad, ya. Maka Allah adalah zat yang Maha Penyantun kepada mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah. Maka dari sini kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya, tentu kita harus pahami, sadari, ya, ya, muhasabah lah gitu, ya, diri kita ini, ya, mungkin kita merasa kok rumah tangga sini nggak nyaman, ya, ada aja cekcok gitu, ada aja yang membuat kita ya dengan pasangan kita bertengkar gitu kan. Kita muhasabah, kita hisab diri kita. Adakah kebiasaan-kebiasaan, ya, yang dianggap buruk, ya, oleh pasangan kita, oleh mertua kita gitu, ya, oleh juga mungkin menantu kita, yang kemudian itu menjadi pemicu pertengkaran-pertengkaran, memicu ketidaknyamanan, ya, di dalam keluarga. Nah, kita sadari apa yang kita lakukan ini, lalu kemudian apakah itu yang menjadi penyebab, ya, munculnya rasa tidak nyaman di dalam keluarga kita. Kalau ada, ya, dan kita rasa memang ada, iya kayaknya ini, ya, ini nih gitu kan, nah, maka berjuanglah untuk menghentikan itu, ya, dengan harapan, ya, dengan tujuan, ya, dengan orientasi, ya, supaya kemudian kita bisa tetap menjaga keutuhan, ya, rumah tangga kita, ya, tidak pecah kongsi, ya, tidak terjadi perceraian. Ini harus kita lakukan. Nah, sulit rasanya kalau muhasabah nih, Abi Kenji, saya nggak nemu itu kan, rasanya semua fine aja, baik aja. Tanya pasangan kita. Kadang-kadang perspektif, ya, baik buruk itu, ya, antara kita dengan orang berbeda, ya. Bagi kita itu nggak ada masalah, ya. Bagi kita itu bukan keburukan, ya, nggak ada masalah. Tapi ternyata dari perspektif orang lain, dalam hal ini mungkin suami, mungkin istri, atau mungkin juga mertua atau orang tua, ternyata itu tidak baik, ya. Tidak buruk, tidak sesuai, ya, dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kalau ada itu, ini yang mungkin kita harus paham gitu kan. Kalau kita rasa-rasa sebetulnya kalau saya ini nggak ada masalah lah, ya, begini begitu. Tapi kenapa kok sering ribut banget itu, ya, kok mertua sering julid gitu, ya, kok suami atau istri sering julid. Nah, maka tanyakanlah kepada mereka, diskusilah dengan mereka, ya, Adinda, ya, kalau suami itu kan, apa yang sebetulnya Adinda tidak suka dari Kanda? Apa, ya? Soalnya Kanda merasa Adinda ini sering banget julid gitu, ya. Kita sering banget bertengkar apa? Ngomong aja jujur, ya. Tapi dengan apa namanya? Dengan
dengan kepastian bahwa kita mampu mengendalikan emosi ketika itu. Ya, jadi ngomongnya dari hati ke hati. Momennya bisa aja di tempat tidur gitu, sebelum kita tidur ngobrol. Ya, lagi adem-ademnya itu tanyalah apa sebetulnya yang membuat Adinda tidak suka, tidak nyaman gitu, sehingga selalu memantik keributan. Biarkan dicerita. Oh, ternyata ada hal kebiasaan-kebiasaan diri kita yang dalam pandangan dia buruk, dalam pandangan kita enggak. Gitu ya, dalam pandangan kita ini enggak ada masalah, ini baik, ini enggak perlu dinilai sebagai buruk gitu kan. Tapi dari pandangan istri kita, pandangan mertua kita, ternyata itu satu keburukan. Nah, inilah ya, kita merujuk kembali ke dalam surah Al-Baqarah tadi ya, ayat yang ke-207. Ya, karena kan yang kita cari keridhaan Allah sebetulnya ya. Kalau bicara yang punya surga kan Allah. Siapa lagi yang akan kita cari keridhaannya selain Allah? Karena yang punya surga Dia ya. Tidak ada yang lain yang punya surga ya. Suami kita, istri kita gak punya surga itu kan. Yang punya surga itu Allah. Maka kita kembalikanlah ya mindset kita ini kepada itu tadi. Prinsip yang kita cari itu adalah keridhaan Allah. Ya sudah ya, berjuanglah kemudian untuk memperbaiki hal itu, mengubah hal itu. Kalau memang rasanya itu dianggap buruk, hentikan. Berjuang menghentikan walaupun kita berat ya. Aduh, nggak ada lagi ya bikin hiburan buat saya selain mancing, ya, misalnya gitu ya. Terus selain dari main catur, itu kan nggak ada lagi hiburan saya gitu, bikin cuma itu doang gitu kan. Ternyata istri bilang dia nggak suka kita mancing, nggak suka ya kita main catur. Ya. Mertua kita ngomong begitu juga. Ya sudah ya. Niatkan karena mencari keridhaan Allah, kita berjuang, kita berusaha untuk menghentikan itu. Nah, dan Allah katakan apa? Wallahu ra'ufun bil ibad. Kalau itu ya cara sudut pandang kita, kalau itu pijakan kita di dalam menghentikan keburukan kebiasaan kita itu, maka Allah akan menjadi zat yang maha pengasih, ya, akan memberikan balasan, ya, akan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada hambanya itu tadi. Nah, jadi yakinlah ya, katakanlah ya Allah, sebetulnya ini cuma satu-satu hiburan saya ini mancing gitu ya. Atau kalau kadang-kadang ada yang perokok gitu kan, inilah yang cuma hiburan saya yang rokok inilah itu kan. Yang lainnya udah nggak boleh ya, makan manis ya, diabetes ya. Makan daging-daging stroke. Gitu ya. Main catur diomel-omelin gitu ya. Main catur nggak suka juga, nggak bisa gitu. Hiburannya mungkin kadang-kadang begitu ya, satu-satunya adalah menghisap rokok gitu. Maka hentikanlah itu, berjuang ya Allah, ini berat tapi ya karena mencari keridhaan-Mu, ya dalam artian karena Allah menyukai kita gitu kan. Berada dalam satu barisan yang kokoh ya, termasuk dalam rumah tangga gitu kan. Jangan bercerai kan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu kan perintah jelas ya. Kan ada juga innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ya ka'annahum bunyanun marsus, misalnya dalam surah As-Saff ya. Dalam rumah tangga juga gitu, ketika kita mampu menjaga barisan dalam rumah tangga kita, keutuhan rumah tangga kita, itu Allah suka. Nah, dan kita niatkan kita ini tadi ya, ini karena Engkau ya Allah, ya demi keluarga saya ya. Maka insya Allah akan ada balasan yang manis ya, ada surprise yang membuat Anda takjub ya dari Allah Subhanahu wa taala atas keputusan itu. Yakinlah itu ya. Nah, karena memang faktanya sahabat itu yang dirahmati Allah ya. Ini ada banyak riset ya yang dilakukan oleh pakar-pakar rumah tangga ya, atau konseling pernikahan ya, terkait sebetulnya apa saja yang menjadi pemicu ya perceraian di dalam rumah tangga ya. Ya, ada juga ini penelitian di Inggris ya, bahwa ada sekitar ya, ini ada seorang pakar pakar konseling keluarga gitu ya, atau apa sih namanya kalau bahasa kitanya ya, dia bergerak di bidang itu ya, bagaimana menjaga ya
keutuhan keluarga gitu. Bukan psikolog sih, apa sih namanya ya. Yang dia ya itu tadi ya, konselor untuk rumah tangga ya. Kalau di kita mah ada namanya klinik keluarga sakinah kan begitu tuh ya. Nah, di Inggris juga ada begitu kan. Ya, tapi dia di bawah firma hukum gitu kan. Nah, disebutkan ini saya lansir dari CNN ya, ada berita dari CNN disebutkan bahwa ada sekitar 300 perceraian setiap tahun di Inggris. Per tahunnya itu yang enggak kurang dari 300 ya, perceraian yang terjadi. Dan ternyata ya 300 perceraian yang terjadi itu dipicu ya 10 ya, 1 dari 10 kasus perceraian itu ya. Jadi kan lumayan banyak itu ya. 1 dari 10 kasus perceraian yang 300 ini adalah dipicu karena adanya kebiasaan yang dianggap buruk oleh pasangan ya, atau oleh anggota keluarga. Dalam ini bisa jadi juga mertua menganggap itu buruk, kemudian memicu terjadinya perceraian juga gitu kan. Tapi yang paling signifikan di dalam hal ini yaitu tadi ya, oleh pasangan. Ketika pasangan menilai ini adalah kebiasaan buruk, nah kalau udah gitu pasangan kita ngomong, itu menjadi faktor ya, pemicu utama terjadinya perceraian. Apa saja kebiasaan buruk yang kemudian di dalam riset dikatakan menjadi pemicu terjadinya perceraian ya, adalah misalnya ya, yang pertama merendahkan pasangan. Nah, ini yang paling dominan ya, membuat pertengkaran ya di dalam rumah tangga ya, pasangan merasa direndahkan ya, baik secara fisik maupun mental gitu ya, fisik maupun mental direndahkan ya. Fisiknya misalnya kan ada kekurangan ya, lalu kemudian itu ya, dipandang sebagai sebuah hal yang memalukan dan merendahkan, dan kemudian pasangan selalu mengungkit-ungkit itu. Nah kalau udah begitu yang terjadi ya, kalau udah ngobrol gaya bahasa yang dalam merendahkan pasangan, apalagi kemudian itu terjadi di depan orang ya, di depan orang. Nah ini confirm ya, akan menjadi pemantik terbesar terjadinya pertengkaran yang ujung-ujungnya adalah kemudian perceraian. Nah jadi bagi kita ya katakanlah ya, di posisi sebagai suami gitu kan ya, kita tuh kalau udah ketemu istri misalnya, yang kebayang itu tadi ya, keburukan istri ya, kekurangan istri. Lalu kemudian yang muncul kalau ngomong tuh yang nyinggung itu aja. Nah ini yang kayak gini-gini nih ya, harus di stop, wajib dihentikan. Kalau bab begini nih sahabat Yatim, tanyalah diri kita, sukakah kita kemudian direndahkan oleh pasangan kita? Ya nggak suka, maka jangan rendahkan pasangan kita ya. Kalau kemudian kita menemukan kekurangan di dalam pernikahan kita ya, katakanlah dulu nggak kelihatan tuh bikin kekurangan dia, sekarang aja baru ketahuan begitu kan ya, jangan kemudian ya bicara positif thinkingnya, jangan kemudian salahkan pasangan ya, yang salah kita juga, kenapa nggak teliti ya, itu aja ya. Sebagai seorang lelaki, suami ya, suami yang gentle, jantan ya kan, dia memutuskan maka dia siap menerima konsekuensi kan begitu. Ya, kalau kita menemukan keburukan istri kita ya, sementara dulu kita tidak temukan itu, baru sekarang setelah nikah baru ketahuan begitu ya, maka ya, sadar-sadarlah dia gimana pun juga adalah orang yang pilihan saya. Saya memutuskannya untuk menikahi dia, maka terimalah konsekuensi itu ya, dan tentu sambil kita perbaiki. Nah yang jelas itu tadi ya, pikiran-pikiran ya, apalagi bisikan-bisikan yang muncul di kepala kita untuk kemudian selalu mengungkit kekurangan pasangan dan berujung kepada ucapan ya, tindakan yang kemudian bisa dianggap merendahkan ya pasangan kita, itu kita hentikan. Udahlah, bayangkan saja yang baik-baik, yang enak-enak ya, yang bagus-bagus yang ada di dalam yang ada pada istri kita, untuk kemudian kita syukuri ya, kebaikan-kebaikan itu, daripada kemudian kita mengingat keburukan-keburukan, kekurangan dia. Ya, itu ya yang pertama. Yang kedua ya, ada juga ya kebiasaan-kebiasaan yang kemudian ini
menyebabkan perceraian dalam rumah tangga itu memperlakukan pasangan seperti anak-anak. Ini biasa terjadi pada kasus di mana istri umurnya lebih senior, lebih tua lah ya dibandingkan suami. Ada kasus-kasus begitu. Ya, dan suaminya masih terlalu muda gitu kan. Ya. Suaminya mungkin baru balik ya, baru lepas balik umur, lepas masa remajanya lah ya, umur 17, 18, 20, 21 kemudian nikah. Istrinya ternyata lebih senior gitu kan, selisihnya 5-6 tahun ya. Bahkan ada yang selisihnya 10 tahun. Nah, biasanya kayak gini-gini muncul tuh ya. Pasangan merasa ya, istri merasa ya pasangannya belum dewasa. Ya, masih kekanak-kanakan ya, dalam sudut pandang dia ya, karena kan beda umur tuh ya. Lalu kemudian ya istri ya menganggap pasangan tuh udah kayak bocah aja gitu kan. Istri ke suami atau juga suami ke istri gitu kan. Karena jeda selisih pernikahannya terlalu umurnya terlalu jauh. Lalu kemudian ada sikap-sikap istri kita yang kita anggap seperti kekanak-kanakan. Lalu kemudian itu kita singgung-singgung. Atau muncul dalam bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Cara kita menyikapi, ya, cara kita mempergauli mereka, mereka rasakan kok suami atau istri saya kayak nganggap saya ini bocah gitu. Itu bahasa kita ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ya sahabat iDream ya, narasi-narasi, sikap-sikap yang menunjukkan kita tidak menghargai pasangan sebagai orang dewasa, itu kemudian bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran dan ujung-ujungnya perceraian. Ya. Masih pendapat, alah kamu tahu apa sih? Ini kan kadang kalimat begitu suka muncul ya. Kita nggak boleh lagi membiasakan diri mengucapkan itu. Ya. Karena kalau itu sering kita ucapkan, istri nanti merasa saya ini dari mata suami saya kayak anak-anak. Nah, pada akhirnya kemudian bisa menimbulkan perceraian. Apalagi istri ya. Karena merasa lebih senior, harta lebih banyak, ya, suami ngasih pandangan, abang tahu apa? Ya, abang kan dengan saya tuan saya, gitu ya. Saya udah lebih lama lagi pengalaman masalah bisnis daripada abang. Nah kalau kayak gitu cara pasangan bicara kepada suami, cara istri bicara kepada suami, confirm lah ya. Nah, ini kemudian pasangan akan merasa seperti dianggap anak kecil ya. Yang pendapatnya tidak perlu diacuhkan, alias dicuekin aja deh. Nah, yang kayak gini ini kalau muncul ya, maka ya, atau sering muncul ya bahasa-bahasa seperti itu, kebiasaan-kebiasaan itu bisa memicu perceraian. Ya. Kemudian kebiasaan lainnya yang juga harus kita perhatikan ya, kita jaga jangan sampai terjadi. Kalau terjadi pada diri kita ya kita hentikan. Lalai dengan kebersihan pribadi ya, misalnya ya bau-bau badan ya lupa kita hilangkan ya, harusnya pakai deodoran lupa ya. Apalagi perempuan ya di area-area sensitif kadang-kadang suka mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu kan, suami nggak suka gitu kan, istri juga lalai gitu ya. Nah ini juga bisa memicu perceraian. Kebiasaan buruk gitu ya. Ya mungkin istri merasa nggak masalah lah gitu ya, nggak sering-sering dibasuh ya area-area sensitifnya. Tapi suami itu mikirnya sudut pandangnya itu beda. Ya, itu sama istri juga ya. Kadang ada suami yang malas gosok gigi gitu ya. Sebelum berhubungan seksual begitu kan, atau kalau udah ketemu istri gitu kan. Punya kebiasaan malas ganti baju padahal dari mana-mana kan ada istri yang marah ya sama suaminya kalau dari mana-mana masih pakai baju itu aja. Maunya istri itu ganti baju ya, taruh ke tempat kain kotor kemudian pakai baju yang baru untuk di rumah. Ada suami-suami nggak suka begitu ya. Udah masuk rumah, di rumah udah jebrak aja gitu kan, nggak mau ganti baju, nggak mau mandi. Itu ada suami istri yang nggak suka kebiasaan suami gitu ya. Maunya istri itu pulang dari mana-mana mandi, ya, ya, apalagi pulang kerja. Ini suami kadang-kadang langsung ke tempat tidur. Nah, ada model begitu. Ya. Dan ini kemudian menimbulkan rasa tidak suka. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, sahabat iDream, ini harus kemudian kita hentikan. Ya.
Ya sudahlah ya, walaupun kita sebetulnya habis gaji saya itu nggak suka ya. Kalau udah pulang dari mana-mana ya untuk kemudian langsung ya udah langsung aja ganti baju gitu. Saya itu maunya duduk dulu, istirahat dulu gitu kan, ngademin badan dulu. Ya, tapi istri maunya nggak gitu. Nah, ya udah ya. Kita hentikan kebiasaan kita, ikutlah pola kebiasaan yang disukai oleh istri kita. Ya, pulang dari mana-mana disukanya kita buka sepatu taruh di raknya, lalu kemudian apa? Ya, segera ke kamar mandi ya, kemudian buka baju kantor ya, bersihkan diri ya, kalaupun nggak mandi minimal ya basuh muka, cuci kaki, cuci tangan, kemudian cari baju baru pakai. Udah ikutin aja tuh ya. Jangan pakai gaya kita gitu kan, agar kemudian pasangan kita merasa nyaman. Gosok gigi juga sama, istri kita tuh maunya kalau udah kalau udah di rumah ya, mau mulut maunya wangi ya, gimana ya, harus sering-sering gosok gigi gitu ya. Habis makan gosok gigi itu, mau sholat gosok gigi ya, nanti pas mau tidur gosok gigi lagi, nggak apa-apa kalau memang itu yang dia sukai gitu kan, daripada kemudian dia ngeluh komplain kepada kita, mulut kita bau. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu pertengkaran dan pada akhirnya kemudian terjadilah perceraian. Dan yang kemudian yang terakhir ya, yang juga ya sering menjadi pemicu ya dari pertengkaran ya, yang berujung kepada perceraian adalah persoalan hobi ya, hobi pasangan ya. Ini menjadi pemicu juga ya. Pasangannya hobinya tadi ya mancing, hobinya piara burung, atau yang kalau perempuan hobinya belanja online gitu kan, ngumpulin barang yang nggak dipakai, dibeli aja dipakai enggak gitu. Ya, kalau mau kemana-mana bingung nggak ada baju, padahal di dalam lemari dia sederet itu baju beli belanja online. Tapi kalau mau kemana-mana bilangnya nggak ada baju ya. Nah, kayak gitu-gitu ya sahabat Edrim. Nah ini kemudian harus kita hentikan ya. Kalau istri ternyata nggak suka ngelihat kita udah megang pancing gitu ya, mau pergi, ya udah dah ya. Ya, kita hentikan dengan niat yang mencari keridhaan Allah ya. Istri kita nggak suka ya ngelihat kita udah pakai jersey mau nonton bareng yang sama teman-teman gitu kan, ya sudah kita hentikan. Nah, itu kan. Ya gimana nih bikin jadi saya hobi banget ini, suka banget, tapi istri nggak suka ya. Buatlah strategi gimana cara biar istri suka ya. Kalau habis mancing ya jangan sampai nggak bawa ikan kan begitu. Ya, kadang-kadang yang bikin kesal suami istri itu adalah pergi mancing pulang nggak bawa apa-apa. Waktu seharian begitu ya. Dari pagi gitu kan sampai sore pulang nggak bawa apa-apa. Atau paling bawa ikan satu. Gimana istri nggak kesal gitu ya. Maunya istri itu kalau di rumah ya, kalau jam hari Ahad itu jangan dihabiskan untuk mancing ya. Kalaupun mancing pulang bawalah ikan yang banyak kan begitu, biar istri happy gitu kan. Siasatin aja gitu kan ya. Kalau mancing nggak dapet ikan belilah gitu ya, beli ikan ya, kira-kira bikin istri senang bawa gitu kan. Atau sadari juga bahwa istri kita itu punya waktu untuk me time juga ya, ketika hari libur gitu kan ya. Maunya dia tuh kita nemenin anak-anak, ya sudah ya. Polanya dirubah ya, anaknya kita bawa, ayo ikut abi, ikut abah, ikut ayah, ikut papa mancing yuk, atau kemana gitu ya. Biarkan bundanya ya punya waktu me time. Kita ngomong anak gitu kan. Di Butan ya sahabat Edrim ya, di wilayah dekat-dekat Cina sana, para suami biasa ngomong anak-anak ini sambil ngangon gitu ya, sambil kerja itu anak ngomong ya. Dia ngomong suami-suami. Anda tahu kadang-kadang istri juga perlu istirahat ya. Dan anak juga perlu kedekatan dengan ayah dia ya. Kalau kita hari libur ya, hari kerja di kantor ya, pulang anak udah tidur. Kemudian hari Ahad, Sabtu ya, kita sibuk dengan hobi kita ya, kapan mau dekat dengan anak gitu kan. Nah, ini kemudian bisa menimbulkan pertengkaran, perceraian. Makanya kemudian harus dipahami ya, istri juga sama ya, hobi-hobi yang rasanya membuat suami marah, tidak nyaman, hentikan. Nah, tanyalah kepada suami, abang ya, saya punya hobi begini ya, abang suka nggak? Kalau nggak suka ya sudahlah ya, saya akan berusaha menghentikannya. Suami juga sama ya, ketika mau nikah kalau perlu itu ditanya tuh ya, Adinda ya, Kanda ini punya hobi nih, hobinya ini kira-kira Kanda gimana, Adinda gimana? Kalau istri dia bilang ya saya nggak suka bang ya, saya nggak suka Kanda dengan hobi Kanda itu, ya sudah.
Pilihannya mau iya atau cari pasangan lain kan begitu. Jangan baru muncul setelah nikah. Istri nggak tahu suami punya hobi piara burung begitu kan. Lebih rajin mandiin burungnya daripada mandiin anaknya begitu kan. Akhirnya istri marah-marah. Ada yang begitu kan. Itu tidak boleh terjadi. Dan pas suami-suami ya kalau udah dikritik masalah hobinya, ya, kalau bisa diperbaiki, diluruskan. Kalau rasanya tidak bisa begitu kan, diperbaiki ya, supaya kemudian hobi kita bisa jalan. Ya sudah ya, kita korbankanlah hobi kita demi keutuhan rumah tangga yang merupakan bagian dari sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sahabat Dream ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya berikan pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.